Tuh, sabar itu nggak punya keluh kesah, nggak datang alam subaya, nggak datang gendang, nggak ikhlas benar. Emang ketentuan Allah dan kewajiban kita sih. Dari sabar ini pekerjaan yang kecil tapi bisa bermakna besar. Kalau kita kurang sabar dengan anak-anak kita, Pak, ibu kalau kurang sabarnya kita dengan anak-anak kita, wah repot. Yang satu bandel, yang dua bandel, yang tiga bandel. Kalau kurang sabar, justru yang menjadikan kita seperti ini itu karena kesabaran kita orang tua, kesabaran kita supaya dan ibu. Coba aku bayangin, kita dari mulai mengandung kita sabar, bawa anak dalam kandungan kita. Ada orang tua lagi gunting 9 bulan, berat tahun kemudian kandungannya ada nggak? Lah nggak ada, dibawa kemana nih? Sabar ya. Nah dari sabar itu jangan sampai datang ke Allah sudah jangan timbul keluh kesah, jangan timbul gendeng, jangan timbul emosi, sudah lepas. Yang ketiganya, lafaz la ilaha illallah agar menjadi kunci surga, ar-ridho dan ridho. Ridho itu ghaniyul qalbi bima qasamautu. Itu kaya hati kita dengan pemberian Allah. Ridho, Pak. Kita dikasih seberapa pun Allah oleh Allah, apapun pemberian Allah kepada kita, kita ikhlas, kita ridho, kaya hati kita. Makanya orang itu ada kaya hati, miskin harta. Ada orang kaya harta, miskin hati. Ada miskin hati, miskin harta. Ada kaya harta, kaya hati. Ada orang harta yang kaya, hatinya miskin, Pak. Ada duitnya banyak, rumahnya mewah, mobilnya banyak, tapi hatinya miskin. Hati miskin itu punya ratusan juta, dia merasa nggak punya duit. Karena merasa nggak punya duit, sedekahnya saya ngasih anak yatim saya. Kenapa? Merasa nggak punya duit, padahal banyak. Kenapa? Miskin hatinya. Lihat masjid kurang rapi, duit banyak, duitnya banyak, hatinya miskin, merasa kurang. Ini kenapa merasa kurang? Saya ada orang miskin harta tapi kaya hati, duitnya nggak seberapa, penghasilan pas-pasan, tapi hatinya kaya. Artinya berapapun yang dia punya berkah banget. Orang kampung saya suaminya ojek, dikasih 30.000 kurang, nggak itu, nggak ikhlas. Kasih 50.000 kurang. Kata lakinya, bahasa gocap salah 30 apalagi. Lakinya kan makan wajib, ya kan? Gocap 30 dapatnya, pada 30 bensin duitnya dia itu. Gocapnya paling gede, kasih gocap. Saking keselnya suatu hari kurang, ya wajib saya kurang, kasih 3,5 juta. Apa? Bininya naik 3,5 juta. Hasil gocap, Pak, udah ambil deh yang lain. Itu bininya, oh, niat laki ngasih 3,5 juta, langsung pakai bini kan? Bukan, senang. Nah ini baru laki saya soal 3,5 juta. Makanya orang makannya enak, beli sop, beli ikan emas, dimakan enak. Pas udah dimakan, lama-lama lakinya nggak keluar lagi dia. Nah pada ojek, motor pakai itu kayak 3,5 juta. Itu kan 3,5 juta, berarti saking musiknya kalau jika dapat motor nggak ada itu. Itu kan 3,5 juta. Minta nyari dulu, kurang kasih ini kurang itu kurang apa pada Allah. Makanya orang ridho itu ghaniyul qalbi bima qasamautu, hati ridho dengan
harus itu kayak hati kita. Orang itu ada paratun linafsi, ada kesenangan jiwanya doang, ada seneng batinnya, ada seneng lahir batin. Makanya orang yang seneng lahirnya pakaiannya rapi, dandannya gaya, bajunya bagus, celananya mewah, sepatunya mahal, tapi batinnya kelihatan. Ya Allah, suatu hari saya pernah ikut sama orang Pemda, orang usaha naik mobil mewah, diajak jalan. Pas mau pulang dari jalan tas itu, lewat pasar kecil, makan nasi goreng, itu apa ada tukang becak, ikut becak kan? Orang becak di sini kawatnya, yang dia pules nih. Itu orang di mobil yang ngajak saya. Bisa enak aja orang yang tidur cuma di becak, tapi pules nggak mulus-mulusin. Paling kakinya banyak banget. Saya bisa kadang-kadang itu rumah AC, kita AC, setinggal mahal, duit orang kata paling kecil 100 juta di kamar ada. Tapi itu nggak punya pules. Sampai kan, itu tukang becak dibangunin, sampai dibangunin. Bang, kamu bang, becak kan? Ya, ngajak makan nasi goreng. Dibangun kan cuma ngajak nasi goreng. Akan bangun tanya, bang, dapat berapa ini? Udah 70 setengah, udah buang tuh. Udah tadi cuma kali 3 kali doang. Berapa? 22.500. 22.500. Tapi hidup puas. Kata orang tadi yang kaya yang di mobil, ya Allah, cuma 22.500 hidup puas. Saya banyak ratusan juta di kamar, tapi kasurnya empuk, rumahnya AC, nggak pernah tenang. Makanya ini disebut kaya hati, miskin harta, kaya hati. Ternyata kesenangan hidup itu nggak dilihat dari penampilan. Ternyata yang mobil itu tenang. Ternyata apa yang kita punya, mobil, rumah mewah, belum tentu tenang. Banyak orang rumahnya mewah, tapi kunci tertutup terus. Kenapa? Mobil datang, ngumpet. Asal ada motor ngumpet. Kenapa? Tak isi tempat. Tuh. Ternyata kita tahu rumahnya sederhana, gajinya sekitar sebulan cukup, nabung paling sedikit, tapi pakai mobil lewat kita. Motor ada sedangkan, nggak pernah ada takut ditangkap apa, nggak takut gelisah, nggak takut ada itu. Kenapa? Tadi ridho qadil qalbi bima qasama Allah. Ridho hati kita pada Allah. Bu, kisah saya itu kan dari Purwakarta kan mondok di Kang Hajindang di Pati tahun 93 kalau salah saya ke Kang Hajindang 93 45 saya nikah. Yang nikah itu almarhum Mama Mutar, karena istri saya itu cucu almarhum. Saya kata Mama, saat kembali nikah di cucu almarhum. Baik Pak, kita nikah dari pondok pesantren. Itu usaha kagak, kerja kagak, apa kagak, ngajar ngaji. Sampai saya kayak perempuan Pak, lihat orang beli bakso pengen, lihat orang beli baju pengen. Saya kan rumah kiai kaji. Nah, saya orang-orang saya ibadah baik, rasa salat baik, tapi nggak pernah punya duit ya. Kata saya, kata Nabi, orang itu kaya nggak lihat dari penampilan dan duit, tapi kayak hati kita. Kalau hati kita senang, hati kita merasa kaya, Allah akan mencukupkan kita. Tenang. Makanya keserkan diri kita, tawakal kepada Allah itu dengan apa Allah berikan pada kita hidup. Jangan merasa kita. Kalau kita merasa cukup, Allah akan mencukupkan kita. Makanya kadang Nabi bilang, orang mah jangan merasa miskin, jangan takut miskin, jangan takut rugi, kudu merasa cukup dari Allah. Makanya kembalikan kita ghaniyul qalbi bima qasama Allah, hidup atas pembagian dan pemberian Allah. Tadi kadang-kadang saya Pak, kerjaan saya mengajari anak-anak, kita ngajari ibu
siang dari pegang duit, sekarang pegang duit. Tapi alhamdulillah kalau habis pegang duit kasih duit sama orang. Habis pegang duit kayak 200, 300, ada yang 500. Itu pegang duit apa? Kalau kalah mati korupsi. Berkata makanya kita merasa kalau ini ayat hati kita. Wakola ulama alido tak kusuti kata sebagian ulama ridho itu tak kusuti meninggalkan marah, meninggalkan emosi. Kata sebagian ulama bahwa ridho itu meninggalkan emosi kita, meninggalkan hati marah kita. Ridho wasuku dikru baina Allah Ta'ala anak Allah, dan marah itu, benci itu dikru baina Allah menyebut dengan ketentuan bukan Allah. Kita pagi-pagi ngeluh itu namanya tidak ridho pada ketentuan Allah. Pagi-pagi udah pusing, ngadu sama tetangga nggak punya beras, ngadu sama tetangga nggak punya duit, itu orang nggak ridho pada Allah. Orang pagi-pagi ngadu sama orang tentang keluhan kita, maka orang itu seolah-olah tidak punya iman. Kita di pagi-pagi ngadu ke tetangga penyakit, ya Allah penyakit, nggak kelar-kelar, nggak waras-waras. Pagi-pagi Allah pagi-pagi mana nggak punya beras, laki belum pulang, bocah sakit, ngeluh pada orang lain tentang keluhan kita, maka itu disebut marah kita. Maka Allah nggak hidup pada kita. Makanya dalam kitab lain Rasulullah ini salah sunnah kolaruna dahwala jangan, ada 3 orang yang berkeyakinan dengan 3 tadi, maka Allah jamin surganya. Yang pertama, raditu billahi robba, itu orang ridho pada Allah dengan segala ketentuannya. Kita ridho pada Allah dengan segala ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Apapun yang Allah berikan kepada kita, itu yang terbaik menurut Allah kepada kita. Bapak dikasih rumah yang mewah sama Allah, itu Allah tahu Bapak, kalau Bapak punya rumah, Bapak bisa ibadah. Belum tentu kalau rumah Bapak yang bocor, belum tentu Bapak kalau rumahnya biasa bisa ibadah. Ada orang rumahnya biasa-biasa, ibadah rajin. Allah tahu kalau rumahnya mewah, orang itu akan lupa dengan rupiahnya. Makanya Buya Hamka pernah ditanya sama sahabatnya, Buya, ada orang kaya, tapi orang itu ibadahnya rajin, sedekahnya hebat. Ada orang miskin, tapi yang beribadah, nggak mau sholat. Kata Allah, kata Bianca, orang Allah tahu kalau dia dikasih miskin, orang kaya itu dikasih miskin, orang itu sulit dengan dunianya, makanya dia kurang ibadah. Terus dengan orang miskin gak ibadah, orang itu dengan miskin aja gak ibadah, apalagi kaya itu. Orang dengan miskin aja itu gak ibadah, apalagi kaya itu dengan dunianya. Makanya Allah tahu apa yang Allah berikan kepada kita itu terbaik untuk kita. Jangan pernah mengeluh kecuali itu kepada Allah. Kita itu dengan Allah dan segala ketentuan Allah yang Allah berikan kepada kita. Kasih sehat tidak, kasih sakit pun tidak, kenapa ketentuan Allah. Kasih duit banyak tidak, kasih miskin pun tidak, kenapa ketentuan dari Allah. Semua ini sudah ketentuan Allah, sudah itu ajaran oleh Allah. Apapun yang kita punya, apapun yang kita ada, itu sudah ada sudah ketentuan Allah. Makanya kita tinggal roti itu lain, coba pasrah pada Allah untuk ketentuan. Kadang-kadang kita dalam beribadah tidak anak alat kita akrono wala bijani, bagaimana masuk syarru pamu anik anik. Ada ketika kita dikasih kaya oleh Allah, dikasih sehat oleh Allah, dikasih nikmat oleh Allah,
yang Allah berikan kepada kita sampai kita jumpa pada Allah Subhanahu